Halo semuanya, selamat datang di podcast Bela Negara. Bersama saya Maitreya Bella dan rekan saya, Sari Raymond. Kami akan membahas beberapa topik masalah sosial di sekitar kita dan memberikan tips-tips ke kalian cara menangani masalah sosial. Sebelum kita memberikan tips-tips nih, menurut Charlie, seperti apa sih masalah sosial yang terjadi di Indonesia? Nah, pertama pastinya kita perlu tahu masalah sosial ini apa. Kondisi seperti apa sih masalah sosial ini? Nah, masalah sosial ini biasanya merupakan proses-proses sosial serta gejala-gejala sosial dalam masyarakat dari berkembangnya zaman. Ketika proses sosial dan gejala sosial memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, maka proses sosial dan gejala sosial ini memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kondisi ini menjadi polemik dan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya masalah sosial ini menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhnya kebutuhan pokok masyarakat. Nah, menurut saya di Indonesia ini banyak sekali loh masalah sosial yang terjadi. Nah, contohnya ada banyak seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira menurut Charlie, masalah sosial apa nih yang paling berdampak negatif? Nah, menurut saya yang paling berdampak negatif sih kesenjangan sosial ya, karena kondisi ini memang yang paling negatif karena tidak adanya keseimbangan antara masyarakat. Nah, seperti ungkapan yang kita sering dengar yaitu si miskin semakin miskin, si kaya semakin kaya. Menjadi salah satu contoh kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial ini. Hal ini meliputi kebijakan pemerintah, pengaruh dari adanya globalisasi, perbedaan dari sumber daya alam yang ada di daerah-daerah tersebut, letak dan kondisi geografis, dan karena faktor demografis. Wah, setuju itu Charlie. Saya pernah membaca karya Surjono Sukanto yang menjelaskan bahwa masalah sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial, dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial itu seperti rantai yang saling terhubung satu sama lain dan berawal dari kesenjangan sosial yang menyebabkan pengangguran. Kemudian banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari yang menimbulkan masalah sosial baru yaitu kemiskinan. Dan kemudian terpaksa melakukan kejahatan seperti perampokan untuk mendapatkan uang dan mencukupi kebutuhan hidup. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya kenapa sih masalah sosial ini bisa terjadi? Kira-kira apa ya faktor penyebab masalah sosial itu? Masalah sosial yang tadi kita bahas dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial, seperti krisis global dan PHK dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor budaya. Dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Selain itu juga, ada beberapa budaya di dalam masyarakat yang bisa menjadi masalah sosial seperti budaya suka menerabas dan fatalistik. Nah, iya betul Bella. Faktor budaya ini sangat memicu adanya masalah sosial. Nah, kita semua tahu bahwa budaya masyarakat Indonesia itu seperti apa. Nah, tetapi dalam berkembangnya zaman, budaya kita malah suka menerabas. Hal ini memberikan kebiasaan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku disiplin dan taat aturan. Dalam mengurus sesuatu misalnya, akan lebih suka potong kompas dan mengabaikan proses atau prosedur yang seharusnya. Maka merembaknya praktik-praktik pencalonan, suap, dan rendahnya budaya antri. Padahal kalau kita tahu, budaya Indonesia ini sangat beragam loh. Nah, kita bisa mulai dari suku. Nah, suku di Indonesia sendiri itu terdapat sedikitnya 1.340 suku. Bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nah, jumlah bahasa sebanyak itu 742 bahasa daerah.
Nah, jumlah budaya juga sangat banyak, yaitu 7.241 karya budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah jumlah ras yang ada di Indonesia itu berjumlah sebanyak 4 ras. Wah, banyak sekali ya, Charlie. Pasti itu semua karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas sekitar 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri atas 2/3 lautan dan sepertiga daratan, serta terdiri atas pulau-pulau sebanyak 17.508 pulau. Wih, besar banget sih. Menarik banget nih keunikan Indonesia yang seharusnya bisa menjadikan Indonesia ini negara kesatuan. Dari besarnya negara kita, kira-kira bagaimana ya upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang ada dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah? Pemerintah sudah berupaya melakukan beberapa hal untuk mengatasi masalah sosial dan membantu warganya yang kesulitan ekonomi, seperti adanya program BPJS untuk kesehatan, Kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan, membuat pelatihan prakerja, mendukung UMKM di desa-desa dan pelosok negeri. Dan ada tips nih untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk membantu pemerintah dalam mengurangi masalah sosial. Bisa dimulai dari membangun usaha kecil menengah sehingga memperluas lapangan pekerjaan yang ada dan mengurangi pengangguran. Lalu dalam faktor budaya, juga bisa menanamkan pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita berbagai nilai moralitas bangsa seperti saling membantu, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan budaya. Hal tersebut dapat mengurangi masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, dan lagi pemerintah harus mengatasi 4 kondisi. Seperti yang pertama itu kondisi demografis. Nah, apabila jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan fasilitas yang ada, misalnya lapangan pekerjaan, tentu bakal memunculkan ketimpangan dalam hal kesejahteraan. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin juga bisa menjadi salah satu pemicu ketimpangan. Hal serupa bisa dipicu oleh persebaran penduduk yang tidak merata. Yang kedua itu adalah kondisi pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan kebutuhan bagi semua orang. Apabila akses terhadap fasilitas pendidikan tidak merata, masalah ketimpangan sosial ini bisa muncul. Nah, yang ketiga itu adalah kondisi kesehatan. Nah, perlu diingat kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap orang dan menjadi indikator kesejahteraan. Yang keempat adalah kondisi ekonomi. Adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi antar daerah maupun antar kelompok merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, sekian dari podcast kami berdua hari ini. Bila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Cari Raymond dan rekan saya Maitra Bella pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Terima kasih.